Oh, sembarang ya. Ada Ada. perlakuan khusus. Oh, ada dong, ada. Kami sudah siap. Ada pakai Kami sudah siap. Siap. pakai soju juga nanti, Oke, gampang. 1, 2, 3. Action. Halo Sobat Uja. Well, ketemu sama saya, Franz. Kali ini kita bawain podcast. Judul podcastnya kali ini adalah Podcaster versus Sales. Siapa aja salesnya? Dan siapa aja yang mau kita kulik, kita kupas, kita cari tahu infonya. Check this out. Nah, sales yang pertama kita mau kupas habis, kupas tuntas tentang dirinya adalah salah satu sales senior di PT Usaha Jaya Adi Perkasa. Sales ini pasti punya background yang luar biasa. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Yuk kita lihat. Ko Priyanto. Yeay. Halo Ko Priyanto. Hai. Ya, ini panggilnya Ko Priyanto atau Koming ya? Koming aja lah. Koming aja ya. Iya. Tapi ada yang Lebih kenalnya familiar. Ko Priyanto loh, ada yang kenalnya Koming loh. Ya apa Iya. itu? Koming Ada yang aja kenal ya? dua-duanya juga. Ada yang kenal dua-duanya Iya. juga. Oke. Koming ya. Hai. Gimana kabarnya Koming? Baik. Sehat Baik selalu sekali ya. sehat ini ya. Koming ini salah satu sales senior loh di Uja ya, bener ya? Mungkin ya. Oh mungkin ya, masih mungkin loh. Aduh. Oke, boleh nggak sih diceritain dulu? Koming ini sebelum kerja di Uja, itu sebelumnya kerja di mana? Apakah memang di teknik juga atau Iya. mungkin bukan atau gimana? Bisa nggak sih diceritain sedikit? Oke. Sebenarnya sejak tahun 1991 itu saya sudah mulai bekerja di alat-alat teknik. Oh oke. Iya, itu saya mulai kerja di company yang namanya PT Ditosa. Dia company ini adalah salah satu jadi distributor merek Power Tool Black & Decker. Power Tool ya? Iya, tapi dia selain Power Tool dia juga ada beberapa merek lagi yang dia pegang, seperti Air Tool, terus Max yang ya yang fashioning produk. Pada saat itu kan zamannya rotan dan kayu masih bagus ya. Industri itu di Indonesia waktu itu Indonesia masih boleh ekspor kayu mentah, rotan dan ini pada saat itu memang produk untuk Max itu bagus sekali di pasar. Setelah dari Black & Decker itu langsung ke Uja? Enggak, setelah Black & Decker sampai saya kerja di teknik sampai tahun 2000, saya kerja sendiri. Kerja sendiri? Iya, coba belajar kerja sendiri. Bos loh guys, Iya. ini bos loh. Oke. Saya pernah nyoba belajar import sendiri juga di alat teknik. Iya, tapi karena beberapa hal, meskipun saya nggak kerja sendiri, saya masih kongsi dengan teman untuk import barang, tapi ternyata hasilnya tidak tepat. Ya, karena pada saat itu juga dari teman yang kurang konsentrasi dan fokus mencari barang, akhirnya barang tersebut yang datang seperti kita ketahui lah di Cina, kalau kita import, kita kalau tidak fokuskan apa barang yang kita beli dan barang yang dia beri contoh dan barang yang dikirim bisa salah gitu, bisa tidak sama. Nggak konsisten ya bahasanya. Setelah itu baru ke Uja? Enggak, setelah itu baru saya kerja sendiri di elektronik. Di elektronik? Iya, malah di elektronik saya kerja sendiri. Iya, saya kerja di elektronik. Saya dulu sempat kerja hampir 2000 saya mulai sampai dengan. Jadi 2000 saya saya kerja sendiri di teknik kira-kira sampai 2008. Itu saya kerja sendiri di teknik, saya supply sendiri ke customer. Terus saya juga belajar import, di mana hasilnya juga nggak tepat. Terus sejak tahun 2008 saya juga kerja sendiri lagi di bidang elektronik. Elektroniknya itu bukan elektronik yang seperti AC atau kulkas, enggak, itu elektronik memory card. Memory card. Iya, memory card pada saat itu kan juga rame sekali ya. Usum, semua produk pakai memory card, game portable pun pakai memory card. Betul. Atau terus handphone juga pakai memory card. Betul. Ya, itu.
Tapi karena sekali lagi tidak konsistennya saya mengelola keuangan, jadi akhirnya juga tidak tepat. Ini menarik ya, karena kita paling nggak tahu sedikit ya, selain dari mungkin untuk kalian yang lagi nonton, kalian mungkin mengetahui kalau Komeng ini tipikalnya humoris, sabar, tapi kita juga tahu bahwa ternyata juga ada sisi-sisi yang mungkin kurang begitu dialamin, kurang begitu enak lah buat Komeng sendiri. Ya kita berharap supaya kedepannya juga nggak mengalami hal-hal seperti lagi ya, bisa konsisten terus ya. So setelah elektronik ke UJA. Iya. Kenapa kok mau ke UJA? Soalnya dari teknik ke elektronik balik ke teknik lagi loh, Bu. Kenapa? Begini, karena pada saat di tahun 2015 ya saya join ke UJA ya, mulai join ke UJA. Itu juga pasar memory card sudah mulai berkurang. Ya, karena handphone juga yang baru-baru sudah mempunyai memory card yang besar, mereka sudah tidak menggunakan memory card. Barang-barang yang portable yang biasanya juga menggunakan memory card pun sekarang sudah mempunyai memory card internal yang besar. Jadi penggunaan memory card sudah berkurang. Memang bisnis juga sudah mulai berkurang juga. Pas kebetulan ketemu teman yang dulu juga kerjanya di teknik. Diajak lah itu sama temannya. Saya ketemu teman diajak masuk ke UJA. Ya udah langsung gitu. Ngapain nggak ditolak? Ngapain? Nyaman mana? Nyaman gitu. mana? Nyaman di gini. Kan sempat jadi bos sendiri ya di teknik ya. Terus kemudian juga bos sendiri di elektronik. Hingga akhirnya sekarang diajak teman ke UJA, join di UJA. Lebih nyaman mana? Begini, saya rasa di sesuatu posisi apapun itu pasti ada plus dan minusnya. Boleh. Ya. Betul. Kalau saya kerja sendiri pasti di posisi plusnya adalah income. Karena saya bekerja sendiri, saya menghasilkan uang sendiri, berarti income saya pasti lebih besar. Gitu. Tapi pasti juga ada beberapa kesulitan-kesulitan yang harus saya kerjakan sendiri karena saya sebagai owner. Saya harus mengelola keuangan, memutar keuangan, menghadapi risiko barang yang hilang, menghadapi risiko customer yang tidak bayar, gitu. Betul. Lain dengan saya sekarang kerja di company gini, Memang kalau di company saya nggak akan menghadapi masalah-masalah yang seperti saya di owner, jadi saya mungkin tidak perlu mengelola keuangan, harus ngutang ke bank bagaimana caranya mencari kredit atau bagaimana karena sudah ada bos Saya cuma tinggal menjalankan atau menjual produk yang ada. Betul. Berarti termasuk yang tadi kasus ketiga ya. Nggak perlu bingung ada customer yang utang nggak bayar gimana. Betul. Bukan seperti itu juga sih. Karena kalau kita utang nggak bayar bekerja di suatu perusahaan kan tetap juga menjadi tanggung jawab kita. Walaupun bukan kita yang bayar ya. Artinya itu gini, artinya bukan kita yang bayar atau enggak, cuman pada saat kalau saya sendiri sebagai bos uang karena modal juga enggak terlalu besar, jadi begitu ada customer yang bayarnya terlambat atau tidak bayar itu sudah langsung mengefek ke situasi keuangan saya gitu. Betul. Sedangkan kalau saya kerja di kantor seperti UJA itu kan mungkin lain gitu, yang ngefeknya itu saya tetap bertanggung jawab, harusnya kita harus tetap bertanggung jawab ya kan untuk menyelesaikan masalah yang tidak dibayar ini. Tapi keuangan bos kan lain gitu loh, dengan keadaannya ini kita juga masih tetap jalan kan gitu ya. Kalau kita bicara tentang customer sendiri sebenarnya pasti Komeng punya customer yang paling disukain atau yang mungkin nggak terlalu disukain, pasti punya dong. Kita nggak bermaksud untuk menyebutkan tapi maksudnya tuh karakter customernya tuh yang bagaimana sih? Oh saya nih suka yang begini, yang saya nggak terlalu suka customer yang begini. Ada nggak sih Komeng yang seperti itu? Pasti dari beberapa customer yang saya punya itu pasti saya ada yang gampang menghandle dan yang sulit saya handle gitu. Bisa diceritain nggak sih? Bisa. Gak usah sebut nama ya. Iya, saya nggak mau jujur apa. Jadi customer yang paling saya suka itu paling nggak customer yang mempunyai sudut pandang yang sama dengan saya. Gitu. Biasanya mereka bisa mengerti karena gimana? Karena di suatu ada
promo atau suatu kebijakan tertentu dari kantor, itu mereka bisa mengerti bagaimana memang harusnya mereka itu menyikapi gitu. Iya toh. Oke. Ada seumpama kita mengeluarkan promosi di pertengahan bulan, padahal di awal bulan sudah terjadi transaksi-transaksi yang sebelumnya belum ada promo, kan terus kita mengeluarkan promo, itu kan ada juga di customer yang tidak mau mengerti gitu loh. Oh iya Pak. Iya toh, Betul, kenapa betul. kamu kok nggak ceritain ke saya gitu, kok nggak Ya, infokan ke saya dulu seperti itu, karena dia nggak mengerti, padahal kita Betul. sebagai sales dan marketing sini memang benar-benar tidak mengerti gitu loh, Iya, taunya tidak tahu, last taunya minute ya. iya, taunya last minute itu dan Benar. jadi kalau ketemu customer yang bisa mempunyai pemikiran dengan saya, oh iya itu memang keputusan dari kantor atau suatu kebijakan dari kantor yang memang tidak bisa dirubah. Ya, Ya saya akan bisa mengikuti. Berarti enak sekali kan kalau ketemu customer yang seperti itu. Ya betul. Iya toh, betul. kita nggak perlu otot-ototan, gele-gelean. So kalian yang lagi nonton ya, customer Koming atau mungkin bukan customernya Koming, kalian harus pahamin ya. Memang kadang itu memang ada beberapa kebijakan yang para sales sendiri itu nggak bisa ikut campur ya, karena memang itu kebijakan dari manajemennya, apakah dari bosnya langsung. So ya, well, sales is sales. Mereka hanya bertugas melakukan kewajibannya, melakukan tanggung jawabnya mereka. So ya, kalian coba memahamin lah ya. Bukan saya menggurui kalian ya, kalian pasti juga lebih hebat dari saya. Cuman ini kan sekedar pembahasan dari salesnya. So podcast and sales versus sales kita lanjutkan. Kalau kita udah bicara mengenai customer yang disukai dan yang nggak disukai, area customernya Koming sendiri ini Surabaya only atau mana? Atau yang mana lagi? Ada gambaran enggak? Ya, sekarang sih saya memang menghandle atau memegang di customer untuk Surabaya aja. Surabaya aja ya? Ya mungkin karena keputusan dari manajemen melihat situasi di luar kota kan mungkin tidak cocok untuk saya. Atau Tidak cocoknya kenapa Koming? Saya penasaran ini, tidak cocok. Koming kan orangnya baik, sabar. Iya, tidak cocoknya saya kenapa? mau ngomong nggak enak, soalnya ini menyangkut masalah usia. Masalah umur, jadi saya merasa makin tua. Saya cerita. Gampang kok. Ini bisa di-cut kan nanti gampang. Oh jadi pengaruhnya ke faktor U ya bahasanya. Mungkin ya. ya Bukan itu U yang kan uang ya, U yang satunya. Iya. Ya. Oke. So kalau hanya Surabaya aja berarti ada area tertentu kan Surabayanya. Apakah Surabaya ini seluruh Surabaya atau gimana Koming? Enggak, ada area tertentu karena karena kan juga Surabaya besar. Kita dibagi juga beberapa by customer pemilihannya. Jadi saya pegang memang untuk beberapa customer Surabaya yang ada. Memang yang ada. Oke. Kalau dari customer sendiri ya dengan para customer Koming sempat nggak sih atau pernah terjadi kan kadang ada yang Koming tadi bilang kalau ketemu customer yang tidak bisa handle dengan baik atau tidak bisa mengerti itu susah nih masuknya. Sempat terjadi kayak perselisihan nggak sih? Pernah nggak sih gitu? Saya sering engkel-engkelan sama customer, sangat sering. Ya? Cuman saya berargumentasi, berdebat dengan customer pun saya bisa selesaikan di luar dan masalah itu nggak pernah saya bawa ke kantor karena sudah saya bisa selesaikan di luar. Profesional lah ya. Iya, tapi memang nggak mungkin nggak ada masalah. Pasti kita menghadapi masalah dari beberapa customer yang ada. Ini pasti mempunyai sifat yang berbeda-beda. Karakter yang berbeda-beda dan karakternya itu tidak mungkin saya mendapatkan karakter yang sesuai dengan sudut pandang saya semua gitu. Ya toh pasti ada beberapa yang tidak cocok dengan saya dan saya kalau bertengkarnya dengan mereka pun berdebatnya pun ya kadang-kadang get-getan suara gitu, pengok-pengokan ngono. Tapi selesai ya sudah selesai gitu ya karena dia harus tahu gitu loh karena ini di luar kemampuan saya untuk menyelesaikan gitu loh. Betul. Ini semua sudah aturan-aturan yang memang harus diikuti gitu. Ya. Paham. Paling enggak yang penting solusinya ada lah ya. Enggak harus gontok-gontokan, enggak harus kuat-kuatan suara tadi. Yang penting solusinya ketemu. Nah, ini yang terakhir ya Koming ya. Karena memang edisi kali ini kita hanya bicara mengenai kupas tuntas sales itu sendiri ya. Ada nggak sih masukan buat customer atau mungkin masukan buat para sales junior yang sekarang ada di Usaha Jaya Adi Perkasa? Kalau ada, monggo atuh Koming. Ya. Untuk para sales junior ini memang ya mungkin
bolehlah menurut atau mengikuti cara saya sedikit-sedikit. Mungkin diambil ya yang baiknya ya toh. Karena nggak semua cara saya itu baik. Pasti cara saya itu ada yang pasti cara saya itu ada yang ngawur juga ya toh. Nggak sesuai aturan atau apa. Tapi paling nggak itu tadi harus dicari solusinya ya toh. Kita boleh kontak-kontakan dengan customer, kita boleh berdebat dengan customer, tapi jangan sampai akhirnya itu tidak terjadi transaksi lagi. Jadi biar bagaimanapun itu harus yang ada namanya win-win solution ya. Jadi semua sama-sama happy, akhirnya semua sama-sama senang dan masih terjadi transaksi untuk kelanjutannya. Itu untuk para sales kan. Iya. Kalau untuk customernya ada masukannya nggak? Begini, karena saya sendiri pemegang customer yang dealer besar, dealer ayah. Mungkin kalau bagi saya, ya memang saya nggak akan meminta dari customer untuk merubah sudut pandangnya, karena memang juga punya cara melihat masalah sendiri gitu, beda dengan saya. Tapi paling enggak saya juga sudah berterima kasih kepada mereka semua ke customer, karena biar apapun yang terjadi antara saya dan mereka, bagaimanapun kerasnya kita berdebat, solusi ada dan setelah itu it's fine gitu loh. Nggak ada sesuatu yang mengganjel ya. Jadi no hard feeling lah after that. Iya. Kata-kata yang statement yang menarik ya. Kita akhirin podcast versus sales kali ini itu statement yang sangat menarik dari seorang Ko Priyanto atau yang kalian mungkin tahu dengan Ko Ming ya. So berdebat itu wajar. Perselisihan itu pasti akan terjadi. Tapi di luar perdebatan dan perselisihan atau mungkin rasa hati yang nggak nyaman, kalian tetap harus berpikir dengan positif, dengan hati yang dingin, pikiran yang dingin. Yang penting solusinya ketemu. Kalau ada solusi, semua akan menjadi baik-baik saja. Setuju belum? Iya. Ya. Kita bareng-bareng ya. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya di podcast Versus Sales kali ini. Bye-bye Uja bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bye Uja, Sobat Uja. Bye-bye.